Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya Rania Oranti di Komunitas Pemuda Jujur. Nah, hari ini kita lagi bersama Kak Viola. Halo Kak. Halo. Nah, Kak Viola ini merupakan sosok perempuan yang cukup inspiratif karena di usia mudanya Kak Viola ini sudah menjadi pengacara yang cukup sukses ya Kak. Di mana kemarin Kak Viola ini berhasil memenangkan gugatan Mahkamah Konstitusi pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Kak Viola bisa sedikit menceritakan background studi Kak Viola seperti kuliah. Kemarin saya dengar-dengar Kak Viola dapat beasiswa ya Kak? Iya, jadi saya S1 lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, mengambil konsentrasi hukum tata negara. Jadi sejak kuliah memang sudah concern dan juga sudah senang dengan hukum ketatanegaraan gitu. Kemudian setelah kuliah sempat lanjut menjadi lawyer, dan juga sekarang jadi peneliti di Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif. Oh, cukup sukses ya Kak Viola ini di bidang perhukuman negara. Kak Viola, boleh tahu usia Kak Viola berapa sekarang? Aduh, kalau usia saya sudah 26 tahun. 26 tahun ya Kak. Nah, Kak Viola ini juga kemarin saya dengar gabung di Kode Inisiatif ya Kak. Ya. Ya, boleh kita ceritakan sedikit pengalaman tak hingga bisa bergabung di Kode Inisiatif ini? Baik, jadi Kode Inisiatif ini adalah lembaga penelitian, lembaga think tank yang mengadvokasi kebijakan dan juga mendorong kebijakan, membuat penelitian tentang isu-isu ketatanegaraan dan juga isu-isu demokrasi seperti kepemiluan, seperti itu, dan penyelenggaraan negara secara umum. Nah, saya mengenal Kode Inisiatif ini dari dari ketua Kode Inisiatif yang sebelumnya, almarhum Mas Ferry Junaidi. Dari sini kan saya pelajari bagaimana sepak terjang Kode Inisiatif, kemudian apa yang selama ini sudah dilakukan oleh Kode Inisiatif, seperti itu. Nah, yang membuat saya penasaran dan juga membuat saya tertarik untuk bergabung di Kode Inisiatif karena ini jadi seperti lembaga watchdog seperti itu, yang mengawasi dan juga mengadvokasikan tentang Mahkamah Konstitusi. Jadi di sini kita berupaya juga untuk memperkuat Mahkamah Konstitusi baik secara kelembagaan maupun kewenangan, kemudian sekaligus mengawasi jalannya kewenangan Mahkamah Konstitusi seperti itu. Gimana sih cara kakak apa ya? Kan pengacara perempuan kan jarang ya Kak, Terus kita tuh perempuan kadang dipandang enteng gitu ya kan, apalagi kan pengacara itu pekerjaan yang luar biasa ya Kak menurut saya, soalnya kan dia lebih harus punya tekad yang kuat ya Kak. Bagaimana sih cara Kak Viola mengatasi rasa kayak minder gitu Kak? Oh, iya ya. Tentu ini jadi tantangan ya buat saya secara pribadi, karena selain perempuan juga masih muda seperti itu Iya Kak. pasti memang seperti yang saya rasakan selama ini, memang terkadang dianggap masih anak bawang, kemudian masih belum banyak pengalaman, apalagi ada juga yang menganggap bahwa perempuan mestinya nggak usah ini sibuk-sibuk lah seperti itu, Iya, cari iya. pekerjaan yang tidak terlalu kompleks saja supaya misalnya bisa mengurus rumah tangga nanti ke depannya, seperti itu. Banyak juga yang berpandangan begitu. Tapi di sini ini mungkin jadi privilege saya juga, terlepas dari banyak pihak-pihak yang menyatakan demikian. Di lingkungan terdekat saya justru suportif seperti itu.
Jadi memang mendukung bagaimana saya sebagai perempuan dan juga yang masih muda untuk mengkaryakan diri begitu. Apalagi untuk kepentingan yang lebih luas lagi. Bagaimana saya bisa tetap berkreativitas dan juga mencapai cita-cita atau keinginan-keinginan yang saya inginkan seperti itu. Lingkungan saya cukup suportif untuk itu. Nah, supaya tidak minder, pertama saya pikir perlu cari dulu lingkungan yang suportif begitu. Ya. Jadi tempatkan diri kita dan kelilingi diri kita di tempat-tempat di mana ada banyak orang-orang yang bisa menginspirasi dan juga orang-orang yang bisa menuntun kita untuk maju serta mendorong dan support kita untuk maju seperti itu. Kemudian kita juga tidak lupa bahwa di dalam diri kita sendiri kita juga harus tidak usah mempertimbangkan begitu atau nggak usah mendengarkan apa kata-kata orang lain yang dirasa akan merendahkan kita ya. Tentu ada nasihat-nasihat orang yang mesti didengarkan, orang-orang terdekat kita dan nasihat-nasihat yang memang baik untuk perkembangan kita di masa depan. Tetapi kalau misalnya kata-kata yang kemudian tidak berdasar atau kata-kata yang hanya ditujukan untuk mengecilkan kita, nah saya pikir itu dibuang jauh aja, nggak usah didengerin gitu. Yang lebih penting adalah kita bisa fokus untuk mengejar apa yang kita mau, kita bisa fokus untuk mengkaryakan diri kita untuk kepentingan publik, untuk kepentingan yang lebih luas. Saya pikir itu yang lebih harus ditonjolkan dan lebih penting seperti itu. Oh iya Kak. Kak Viola kemarin di universitasnya di kuliah kan ikut kegiatan-kegiatan kemahasiswaan enggak Kak? Kayak organisasi-organisasi. Kan sekarang banyak tuh organisasi-organisasi yang stuck di situ-situ saja, tidak berkembang. Nah, bagaimana pandangan Kak Viola tentang hal tersebut? Oke, waktu saya kuliah, saya ikut beberapa organisasi. Yang pertama itu Badan Eksekutif Mahasiswa. Terakhir saya di sana menjabat sebagai kepala bidang kajian dan aksi strategis. Di situ membawahi Departemen Kajian Ilmiah, kemudian Departemen Advokasi Mahasiswa, dan juga Departemen Kajian Strategis. Nah, kemudian selain itu juga saya ikut Pajajaran Law Research and Debate Society. Ini adalah organisasi kumpulan mahasiswa yang senang mengikuti kompetisi hukum baik di level nasional maupun di level regional. Nah, saya ikut ini karena beberapa kali pernah mengikuti lomba legislatif drafting atau penyusunan undang-undang di level nasional, dan alhamdulillah terakhir itu bersama tim kalau nggak salah tahun 2015 ya dapat juara 1 kita di Universitas Diponegoro lombanya, dan tim kita juga berhasil untuk membawa pulang piala bergilir Prof. Cipto Raharjo pada saat itu. Nah, terakhir saya juga sempat dipilih ya sebagai koordinator tim ad hoc untuk amandemen konstitusi keluarga mahasiswa Fakultas Hukum Unpad. Jadi di sini tugasnya adalah mengkoordinasikan dan membuat naskah akademik atau kajian-kajian tentang perubahan konstitusi keluarga mahasiswa di FH Unpad, di Fakultas Hukum Unpad. Itu kurang lebih yang saya lakukan ya di organisasi. Jadi memang selama perkuliahan cukup aktif juga di organisasi dan rata-rata adalah organisasi internal lembaga. Nah, kalau misalnya dilihat tentang
mahasiswa yang ada stuck kayak gitu. Nah, memang ini tidak bisa dihindari, kadang-kadang juga jadi tantangan yang berat juga. Apalagi kan saya nggak tahu apa yang dirasakan oleh mahasiswa sekarang, tetapi dengan pandemi COVID-19 misalnya, dan pertemuan-pertemuan yang tidak dilakukan secara tatap muka, ini kan juga kadangkala membuat agak sulit ya untuk berkomunikasi, untuk berkumpul bersama teman-teman. Nah, ini jadi hambatan untuk mengaktifkan kegiatan-kegiatan. Jadi memang mahasiswa harus putar otak untuk mengaktifkan kembali kegiatan dan juga beradaptasi dengan apa perkembangan pandemi COVID-19 sekarang. Nah, kurang lebih untuk menangani hal tersebut, karena organisasi itu isinya adalah pihak-pihak yang memang ada concern seperti itu dan juga dipimpin oleh tokoh tertentu, oleh kepala tertentu, maka yang dibutuhkan juga adalah sosok leadership dari pimpinannya. Nah, yang menjadi pemimpin atau orang yang duduk di jabatan paling tinggi ini yang kemudian mesti bisa melakukan komunikasi dengan baik, kemudian juga mengencourage ya, mendorong teman-temannya untuk juga aktif dan mengingatkan kembali apa sebenarnya tujuan-tujuan mengikuti organisasi ini, kemudian tujuan-tujuan yang mau dicapai secara kolektif begitu dari organisasi ini. Nah, yang mesti dibawa dan dicitrakan itu adalah organisasi ini bukan hanya dimiliki oleh satu orang, bukan hanya dimiliki oleh kelompok tertentu, tetapi ini adalah satu sarana kolektif, sarana paguyuban seperti itu bagi mahasiswa untuk kemudian bersama-sama mencapai tujuan-tujuan tertentu begitu. Jadi mesti diingatkan soal kebersamaan dalam penyelenggaraan organisasi ini juga. Kak Viola lanjut S2? Sekarang sedang dalam proses pendaftaran seperti yang tadi Rania sampaikan. Memang alhamdulillah saya sudah dapat beasiswa untuk melanjutkan studi tahun 2022 mendatang ya, dari Fulbright Scholarship. Ini adalah beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat. Saya mengambil program perbandingan hukum tata negara di sana dan sekarang sedang di masa pendaftaran atau tahap pendaftaran universitasnya. Jadi model beasiswa Fulbright ini kita apply dan dapat beasiswanya dulu, baru kemudian setelah itu mencari sama Fulbright-nya itu dibantu untuk mencari universitas, mendaftar ke universitas seperti itu. Kegiatan Kak Viola akhir-akhir ini apa sih? Akhir-akhir ini terakhir itu saya seperti yang tadi disampaikan sama Rania ya, saya jadi salah satu kuasa hukum di pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, itu pengujian undang-undang kita kenalnya Undang-Undang COVID ya. Kebijakan isinya adalah kebijakan keuangan negara untuk COVID. Nah, di sini saya mewakili beberapa pemohon di dalam permohonan, yaitu ada Yapika, satu NGO, kemudian ada 3 pemohon perorangan, ada Desiana Samosir, kemudian Muhammad Maulana, dan juga Syamsuddin Alimsyah. Nah, di dalam pengujian undang-undang ini yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi, alhamdulillah hasilnya juga cukup baik bagi penegakan hukum di masa pandemi ke depan seperti itu, karena Mahkamah Konstitusi menghapuskan adanya imunitas atau kekebalan hukum bagi penegak hukum, bagi penyelenggara keuangan negara ya di masa pandemi COVID ini, dan juga memberikan batasan waktu keberlakuan perpunya atau Undang-Undang 2020 ini. Jadi undang-undang ini hanya berlaku sepanjang penanganan krisis atau penanganan pandemi COVID-19 saja. Nah, di dalam pertimbangan putusan mahkamah ini kan di dalam undang-undang ini yang menarik adalah semua biaya
terkait penanganan COVID itu dianggap bukan kerugian negara. Nah, ini yang kemudian mengunci adanya potensi misalnya penyelewengan anggaran seperti itu, atau menutup kemungkinan adanya tuntutan pidana seperti itu bagi penyelenggara negara yang memang tidak melakukan pengelolaan keuangan negara ini dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan itikat yang baik seperti itu. Nah, oleh Mahkamah Konstitusi ini kemudian ditafsirkan bahwa seluruh biaya yang dianggarkan atau dikeluarkan untuk COVID-19 ini bukan kerugian negara sepanjang dia dikelola, dia diselenggarakan dengan itikat baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi ruang itu sudah ditutup, ruang itu sudah dibuka bagi mahkamah. Jadi ketika teman-teman nanti misalnya melihat ada penyelewengan dana seperti di kasus bansos, nah itu tidak bisa dianggap sebagai kerugian negara, tidak bisa dianggap sebagai bukan kerugian negara, karena sudah jelas-jelas dia ditujukan untuk menguntungkan kelompok tertentu dan juga menguntungkan diri sendiri si pelaku korupsi. Seperti itu. Kak Viola bisa tidak memberikan tips and trick bagaimana cara teman-teman di luar sana bisa mendapatkan beasiswa seperti Kak Viola ini? Oke, tips and trick ya. Ya. Yang pertama tentu kita pelajari dulu pemberi beasiswa ini siapa dan apa yang mau aplikan seperti apa yang diinginkan oleh si pemberi beasiswa, dan juga arah maksudnya pandangan atau para ideologi dari si pemberi beasiswa ini. Dia pengennya orang seperti apa. Rata-rata pemberi beasiswa ini kalau untuk Fulbright dia senang sama orang yang sering melakukan volunteering untuk kepentingan publik, atau dan juga yang punya sisi leadership atau kepemimpinan. Selain itu juga punya sisi sosial, dalam arti senang untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang kolaboratif dan melibatkan banyak pihak, bekerja sama dengan banyak pihak di sana, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, lihat juga, baca dengan teliti sekali persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan oleh beasiswanya. Jadi banyak sekali biasanya dokumen-dokumen yang harus dilampirkan. Itu kita pelajari satu persatu apa saja, misalnya rekomendasi dari dosen, kemudian esai-esai seperti motivation letter atau study objektif, dan juga personal statement yang menceritakan tentang diri kita, CV dan lain sebagainya. Nah, pastikan kita memahami dokumen-dokumen itu, kemudian kita juga mempersiapkannya dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah persiapannya dilakukan dari jauh-jauh hari. Bahkan kalau menurut saya sebetulnya yang susah untuk dipersiapkan itu bukan dokumennya secara administratif, tetapi adalah bagaimana kita bisa merefleksikan apa yang selama ini sudah kita lakukan, apa yang selama ini sudah kita karyakan, apa yang selama ini sudah kita hasilkan seperti itu dari kegiatan-kegiatan yang pernah kita lakukan. Dan itu bisa kita lakukan misalnya sejak masih SMA atau dari sejak di masa kuliah seperti itu, atau ketika kita bekerja. Nah, pengalaman-pengalaman seperti ini, jadi semasa kita masih berada di universitas misalnya, saya selalu percaya kalau universitas itu adalah sebuah laboratorium. Jadi ini bisa dipakai bagi kita untuk melakukan banyak sekali percobaan dan juga pencarian jati diri. Jadi sebisa mungkin waktu-waktu yang kita miliki di kampus itu dimanfaatkan dengan baik sekali
untuk mencari pengalaman-pengalaman yang baik untuk menghasilkan karya-karya yang baik juga. Karena sekecil apapun karya kita, sekecil apapun pengalaman kita, ketika dia punya dampak terhadap perkembangan diri kita, baik dari aspek leadership atau aspek empati, aspek intelektual, itu semua akan sangat berguna sekali, sangat berharga sekali untuk kita ceritakan di dalam esai-esai kita nanti di mana? Di dalam dokumen-dokumen pendaftaran tadi, seperti itu. Yang memang yang paling, kalau secara pribadi yang sulit itu adalah merefleksikan apa yang sudah kita lakukan, seperti itu. Karena kalau misalnya menurut kita apa yang kita lakukan itu, waduh kok ini kecil sekali begitu, kok ini kayaknya nggak ada apa-apanya, nggak percaya diri dengan itu. Nah, untuk kemudian membangkitkan atau menghapuskan rasa itu dari kita, saya pikir penting juga untuk berdiskusi dengan pihak-pihak lain yang teman-teman rasa bisa dipercaya dan juga bisa kemudian membantu membimbing teman-teman. Jadi dengan banyaknya diskusi ini, saya juga sempat dibukakan matanya, dibukakan cakrawalanya kalau ada senior-senior saya menunjukkan, enggak loh, yang kamu lakukan ini enggak kecil, kamu ada sesuatu yang bisa kamu dapatkan, ada sesuatu yang bisa kamu berikan ke community, ke komunitas, jadi ada dampaknya, seperti itu. Jadi ketika masa-masa refleksi itu tidak hanya merenung sendirian, saya rekomendasikan juga untuk bisa berdiskusi sebanyak-banyaknya dengan orang-orang yang kita percaya dan bisa kita ajak diskusi gitu. Kurang lebih itu kira-kira ya yang perlu disiapkan semasa untuk mendapatkan beasiswa. Ya. Terus Kak, akhir dari kasus yang kemarin itu bagaimana Kak? Akhirnya jadi permohonannya dikabulkan sebagian, alhamdulillah. Seperti yang tadi saya sampaikan, jadi sekarang sudah terbuka ruang yang lebih besar untuk menuntut pihak-pihak yang menyelewengkan anggaran COVID seperti itu. Bagaimana cara Kak bisa fokus sama apa yang kita mau, kan tadi yang kayak kita bilang, kita aktif di organisasi kampus, terus lanjut di kode inisiatif tadi, terus bisa jadi pengacara sampai sekarang. Bagaimana cara supaya enggak bisa bagi waktu bagaimana cara bisa fokus sama apa yang kita mau? Iya, gimana ya? Kalau untuk fokus ya, kalau saya sih temukan dulu apa yang kita suka. Jadi selama masa kuliah itu kan beberapa kali saya coba-coba kegiatan, saya banyak ngobrol sama teman-teman, sama senior-senior kayak gitu. Nah dari situ kan dapat banyak pandangan. Oh ternyata ini dari pengalaman-pengalaman itu terbentuklah, oh ini yang saya suka gitu. Tapi memang tidak semua orang ya bisa dengan mudah melihat hal itu. Jadi kalau menurut saya sih kuncinya juga adalah kita melakukan itu enggak setengah-setengah. Jadi kita melakukan itu dengan menuangkan dengan semaksimal mungkin lah, dengan apa yang kita miliki, dengan sesuai dengan kemampuan kita. Nah, dari berteman dengan banyak orang kan kita juga pasti ada penambah pengetahuan, nambah pengalaman, nambah perspektif berpikir. Nah, dari situ kadang-kadang tanpa kita harus melakukan atau mendalami satu topik, satu tema pun sudah bisa kita simpulkan, oh ternyata kalau pelajaran yang seperti ini kita nggak minat kayak gitu. Kemudian kayaknya lebih minat ke topik yang lain kayak gitu. Nah dari bergaul itu sih bisa membuka mata lebih jelas lagi. Kalau untuk pembagian waktu, sejujurnya saya juga bukan orang yang bisa membagi waktu dengan baik. Yang terakhir nih Kak, pesan-pesan Kakak buat
pemuda-pemuda di luar sana. Oke, pesan-pesannya apa ya? Ketika misalnya saya konteksnya adalah mengadvokasikan kebijakan yang konstitusional ya, atau kebijakan yang sejalan dengan nilai-nilai konstitusi dan juga kepentingan publik seperti itu. Saya di sini senang sekali mengutip quotes dari Ruth Bader Ginsburg. Beliau adalah mantan hakim agung di Mahkamah Agung Amerika Serikat. Beliau bilang, do what you concern, lakukan apa yang menjadi concern kamu, apa yang menjadi perhatian kamu, tetapi lakukan hal itu dengan cara-cara yang bisa menarik perhatian, bisa menarik keikutsertaan, bisa menarik dukungan dari orang-orang di sekitarmu. Jadi lakukan hal itu dengan cara-cara gimana orang-orang itu bisa mengikuti pergerakan kita. Orang-orang bisa mengikuti cara-cara advokasi kita seperti itu. Nah, pesan untuk teman-teman, lakukan hal itu dengan niat yang lurus begitu, tidak untuk kepentingan mendapatkan ketenaran, tidak untuk kepentingan mendapatkan sorotan dan lain sebagainya, tetapi memang teman-teman mau melakukan advokasi kebijakan untuk kepentingan publik begitu. Kemudian juga lakukan hal itu dengan cara yang kolaboratif atau melibatkan banyak pihak. Kita nggak bisa, berdasarkan pengalaman saya juga ya, kita nggak bisa melakukan apa-apa itu hanya dengan sendiri, hanya mengandalkan berpijak di kaki kita sendiri saja. Tetapi kalau kita mau menghadirkan satu perubahan, dan perubahan itu berdampak dan juga perubahan yang memang ditujukan supaya orang juga sadar dengan masalah yang kita angkat, lakukan dengan melibatkan banyak orang bersama-sama seperti itu. Nah, disitulah reformasi itu akan tercipta menurut saya seperti itu. Kurang lebih itu.